Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa billah wa bifadlillah wa bisyafa'ati rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kaum muslimin ahibal kiram wal muhtaram yang saya cintai dan saya muliakan, izinkanlah saya sekelumit mau menceritakan betapa adilnya dan bijaksananya agama Islam. Ada orang mengatakan bahwa Islam itu tidak adil, saudara, karena mereka mungkin tidak tahu betapa adil dan bijaksananya kepada kita agama Islam. Bagaimana kita pengen mengetahui bahwa Islam itu adil dan bijaksana, kita tengok sejarah ke belakang. Di zaman kepemimpinan Khalifah seorang Umar bin Khattab, ada seorang gubernur di Mesir yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini seorang gubernur yang mempunyai istana yang megah. Betapa hebatnya dan betapa gagahnya seorang Amr bin As. Ketika beliau berjalan menuju pekarangan rumah, dengan berjalan santai beliau melirik ke sana kemari, karena kebetulan di sebelah rumah beliau itu ada gubuk reot kepunyaan Yahudi. Jadi ada gubuk reot kepunyaan Yahudi. Di situ seorang Amr bin As, dalam benak hatinya, waduh, gimana nih, masa seorang gubernur di sebelah rumahnya ada gubuk reot, nggak pantas ini. Terus seorang Amr manggil bawahannya, kamu kemari, kamu tahu ini gubuk punya siapa? Punya Yahudi, Tuan. Kamu panggil Yahudi, panggil. Baik, Tuan. Hei Yahudi, kamu tahu nggak? Nggak tahu, Tuan. Emang saya belum kasih tahu. Itu gubuk kamu akan saya beli. Enggak, Tuan. Nggak mau. 2 kali lipat. 3 kali lipat juga nggak tahu, nggak mau, Tuan. Udah 10 kali lipat, nggak mau, Tuan. Itu Yahudi karena nggak mau jual, terpaksa Amr bin As memaksanya. Karena saking kesalnya, Amr bin As panggil tuh kepala bangunan. Kepala bangunan, kamu sini semua. Ini gubuk Yahudi, coba tolong robohin. Karena nggak pantas seorang Umar, istana yang megah, ada gubuk reot. Sesudah itu dibongkar, rumahnya dibongkar oleh bawahan Amr bin As. Berulailah air mata. Berurai air mata membasahi pipi, dalam benaknya, beginilah jadi anak, jadi rakyat yang kecil, sudah jatuh tertimpa tangga. Terus itu Yahudi bilang, Tuan kan seorang gubernur, di atas Tuan kan masih ada yang lebih tinggi. Saya mau lapor silahkan. Kalau Anda mau lapor silahkan. Itu Yahudi, saudara,
dia niat mau mencari keadilan dan kebijaksanaan. Dia sampai rela jalan kaki ke Mesir, ke Madinah. Dari Mesir ke Madinah kalau naik pesawat itu kira-kira 1 jam 45 menit. Tapi kalau berjalan kaki itu bisa mencapai kira-kira 1 hari. Itu dalam benaknya seorang Yahudi, dalam hatinya bertanya. Oh, segitunya seorang Amr bin As, gubernur, apalagi atasannya. Kira-kira kalau saya nanti menghadap, saya ditanggapi apa enggak ya? Itu Yahudi dari jalan ke jalan, dia dalam hatinya selalu berbicara, apakah saya nanti akan ditanggapi? Saya ini rakyat kecil, terus saya bukan Islam. Saudara, pas sesampainya di Madinah, ada seorang laki-laki yang tidur di bawah pohon kurma, saudara. Itu Yahudi bertanya, Tuan, tahu nggak rumahnya Umar bin Khattab? Tahu. Rumahnya di mana, Tuan? Di atas lumpur. Pakaian kebesarannya apa jenderal? Apa TNI? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Makanannya apa? Roti, apa pizza, apa aja. Makanannya ialah membaca Al-Quran dan bersolawat. Saudara, itu Yahudi makin bingung. Terus Yahudi itu bertanya kembali, Tuan, emang orangnya di mana? Orangnya di depan ente. Rupanya saudara yang dia tanya itu yaitu orangnya. Kamu mau apa? Saya mau mencari keadilan, Tuan. Saya di Mesir punya gubuk reot. Punya gubuk reot. Sebelah samping gubuk saya ada istana yang megah punya Amr bin As. Rumah saya digusur, Tuan. Saya kan gak mau jual, tapi terpaksa rumah saya digusur, Tuan. Oh, terus kamu mau apa? Saya mau mencari keadilan, Tuan. Saudara, itu Yahudi oleh seorang Umar bin Khattab diperintah suruh mengambil tulang yang ada di tempat sampah. Hei Yahudi, kamu lihat nggak di sana ada tempat sampah? Tolong kamu ke sono, kamu ambil tulang onta yang lurus bawa kemari. Tuan, kalau tulang sampah di Mesir juga banyak. Udah, jangan banyak ngomong. Bawa aja ke sini. Terus datanglah ke tempat sampah, dikorek-korek ketemu, ya ambillah, bawalah ke seorang Umar bin Khattab. Saudara, seorang Umar mencabut pedang, lalu itu tulang yang dapat ngambil Yahudi digores lurus. Itu Yahudi makin bingung. Nih, kamu berangkat ke Mesir, tolong salam dari saya, kasih ini tulang kepada Sayyidina Amr bin As. Baik, Tuan. Terus Yahudi jalan kaki dari Madinah ke Mesir kira-kira 1 hari.
Sesampainya di sono, Yahudi bertemulah dengan Amr bin As. Kata Yahudi, Tuan, saya habis lapor ke Sayyidina Umar, cuman dikasih tulang. Oh, pas dilihat itu tulang oleh seorang Amr bin As, gemetar Amr bin As, gemetar dan berkeringat. Itu Yahudi makin bingung, saudara, makin bingung. Kata Amr bin As, hei kepala proyek, kemari. Itu gubuk Yahudi yang udah dirobohin, diriin lagi. Proyek batal, proyek nggak jadi. Itu Yahudi bertanya, Tuan, emang itu garis yang lurus pada tulang apa artinya? Kok segitu takutnya, Tuan? Kamu pengen tahu, Yahudi? Itu nasihat pahit dari seorang Umar kepada saya. Seolah-olah beliau mengatakan, hei Umar, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu lagi berkuasa ya. Jangan mentang-mentang kamu lagi di atas ya. Kamu main tindas aja. Kalau kamu tidak mau berlaku lurus, biarlah aku luruskan dengan pedangku seperti lurusnya garis yang ada di tulang unta ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa adil dan bijaksananya agama Islam. Dari situlah kita mencari kesimpulan bahwa kalau kita mengatakan Islam itu tidak adil, itu tidak benar. Islam itu agama yang adil dan bijaksana, walaupun yang diadili bukanlah orang yang beragama Islam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Khud masopa wada makadar, ambil sesuatu yang baik dan campakkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.